Dalam sistem kepegawaian di Indonesia, terdapat beberapa jenis status kerja yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pemerintah atau institusi terkait. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbedaan pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN, honorer, tenaga kerja sukarela atau TKS, dan pekerja harian lepas atau PHL. Yang pertama, pegawai negeri sipil. PNS adalah pegawai yang diangkat secara tetap oleh pemerintah untuk menduduki jabatan tertentu dalam instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. PNS memiliki status kepegawaian yang diatur oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN. Ciri-ciri PNS: 1. Memiliki nomor induk pegawai, NIP, yang bersifat tetap. 2. Mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai aturan pemerintah. 3. Berhak atas pensiun setelah masa kerja tertentu. 4. Diangkat berdasarkan seleksi nasional yang ketat, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, seleksi kompetensi bidang atau SKB, dan seleksi tambahan lain sesuai jenjang, jabatan, dan instansi tertentu. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. P3K juga termasuk dalam kategori aparatur sipil negara, namun berbeda dari PNS dalam hal status dan hak kepegawaian. Ciri-ciri P3K: 1. Tidak memiliki NIP. Sebutan untuk P3K adalah NIP 3K. 2. Tidak memiliki hak pensiun. 3. Masa kerja ditentukan berdasarkan kontrak yang dapat diperpanjang, dapat 3-5 tahun. 4. Memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS sesuai jabatan yang diduduki. 5. Proses rekrutmen melalui seleksi nasional seperti PNS, namun berbeda metode. Yang ketiga adalah pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN. PPNPN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah namun tidak termasuk dalam kategori ASN. Mereka biasanya dipekerjakan untuk mendukung tugas-tugas administratif atau operasional tertentu. Ciri-ciri PPNPN: 1. Tidak memiliki NIP. 2. Tidak berhak atas pensiun atau fasilitas ASN lainnya. 3. Gaji biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja individu atau kolektif. 4. Statusnya bergantung pada kebijakan instansi terkait. Secara nomenklatur dan legalitasnya PPNPN sedikit berbeda dari honorer. Yang keempat adalah honorer. Pegawai honorer adalah individu yang dipekerjakan oleh instansi pemerintah atau lembaga tertentu tanpa melalui proses seleksi formal ASN. Status ini seringkali digunakan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja tambahan. Ciri-ciri honorer: 1. Tidak memiliki jaminan kepegawaian tetap. 2. Gaji atau honor biasanya bersumber dari anggaran instansi. 3. Tidak berhak atas pensiun atau tunjangan formal lainnya. 4. Tidak memiliki dasar hukum pengangkatan yang jelas. Yang kelima adalah tenaga kerja sukarela atau TKS. TKS adalah tenaga kerja yang bekerja tanpa perjanjian kerja formal dan seringkali bersifat sukarela. Ciri-ciri TKS: 1. Tidak mendapatkan gaji tetap, namun terkadang diberikan insentif. 2. Tidak memiliki status kepegawaian formal. 3. Bersifat sementara dan bergantung pada kebutuhan program atau kegiatan tertentu. Yang keenam adalah pekerja harian lepas atau PHL. PHL adalah pekerja yang dipekerjakan untuk jangka waktu harian atau sementara berdasarkan kebutuhan. PHL seringkali dipekerjakan untuk tugas-tugas tertentu yang bersifat insidental. Ciri-ciri PHL: 1. Tidak memiliki kontrak kerja jangka panjang. 2. Dibayar berdasarkan jumlah hari kerja. 3. Tidak berhak atas tunjangan atau fasilitas lain yang dimiliki pegawai tetap. Dari penjelasan di atas, ada beberapa perbandingan utama, yaitu: 1. Dari status kepegawaian, PNS dan P3K memiliki status ASN, sedangkan PPNPN, honorer, TKS, dan PHL tidak. 2. Keberlanjutan kerja, PNS memiliki status tetap, P3K berbasis kontrak, sementara lainnya bersifat sementara atau fleksibel. 3. Hak dan fasilitas, PNS memiliki hak paling lengkap, diikuti P3K, sedangkan kategori lainnya memiliki hak yang lebih terbatas. 4. Proses rekrutmen, PNS dan P3K melalui seleksi formal nasional, sementara kategori lainnya biasanya direkrut secara lokal atau berdasarkan kebutuhan instansi.
Dengan adanya perbedaan status ini, penting bagi calon pekerja maupun instansi untuk memahami jenis dan hak-hak yang melekat pada setiap kategori demi menciptakan hubungan kerja yang transparan dan adil. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi kamu. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Atau kamu juga dapat mendukung di link Traktir dan Saweria di bawah. Sampai jumpa pada video dan informasi bermanfaat lainnya.